Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita. Pada kesempatan hari ini saya akan coba menjelaskan cara membuat diagram lingkaran, diagram garis, diagram batang dengan mempergunakan aplikasi Excel ya. Kita mulai dari diagram garis dulu ya. Diagram garis ini langkah pertama di Excel kita ini, contohnya sudah ada data nih. Nah, selanjutnya kursor ini letakkan di sel A1 ya. Nah, selanjutnya di sana kita pilih insert ini ya, insert. Kita pilih line ya, di sini line. Nah, kita pilih all cut type ya. Kita pilih XY scatter dan kita pilih yang ini ya. XY scatter yang ini ya. Oke, langsung oke. Nah, langsung muncul nih kan. Nah, hanya masalahnya di sini kita lihat di sini di data itu si jumlah ini masuk, makanya ini kita hilangkan dulu ya, si jumlah masuk. Oke. Nah, ada masalah lain. Masalah lain adalah ini nomor urut juga masuk, maka kita edit dia. Caranya bagaimana? Di sini bisa kita klik kanan di grafik ini ya, klik kanan. Nah, kita pilih di sana select data nih ya, select data. Nah, ini kita edit nih, cut data range-nya ini. Nah, jadi si nomor ini nggak usah ikut, jadi ukuran sepatu dan banyak siswa saja gitu kan. Oke, langsung. Nah, ini oke. Nah, ini dia, hanya di sini kita perlu edit lagi, yaitu ini nggak usah ya ditampilkan. Delete ya, kita pilih judulnya, kita perbaiki kelas 12 gitu ya, ukuran sepatu siswa kelas 12 gitu. Nah, di sini juga tampilannya kita lihat khususnya di sumbu tegak ya, untuk banyak siswa ini lihat skalanya lompat 2. Kita ingin lompat 1, bisa ya, kita klik di sana. Nah, baru klik kanan. Oke, kita klik dulu di itu ya, kita klik kanan. Nah, ini format akses ini. Nah, ini minimumnya kita mulai dari 0, maksimumnya kita buat 10 aja ya, karena paling banyak 10. Mayor unitnya ini tadi kan 2, kita pilih menjadi 1 gitu kan. Oke, close nih. Nah, sudah kan, mulai dari 1. Terus di ukuran sepatunya ini belum ada garis-garis tegaknya ya, bisa nih ya, di sini kita klik aja nih. Oke, sabar ya. Klik kanan. Oke, ada add minor grid line dan add major, jadi kita add major aja nih. Nah, sudah muncul. Ini untuk diagram garis ya, bisa diedit lagi dia, bisa ditambahkan di sini labelnya ya, bisa kita buatkan angka-angkanya di sana. Di sini misalnya kita klik kanan ya di garis itu. Nah, ada add data label lah. Nah, nih, jadi muncul dia angkanya di sana. Angka-angka itu bisa kita perbesar ya, kita perbesar ya, misalnya ya mungkin 14 gitu kan. Nah, supaya kelihatan 36 itu ada 2, 378 begitu ya. Nah, kita sekarang masuk ke diagram lingkaran ya, dengan mempergunakan Excel. Nah, ini datanya. Jadi kursor itu letakkan dulu di ini ya, kolom A1 langsung ya, di sel A1 ya. Kursor letakkan di sel A1, baru langsung insert, baru pilih file. Nah, ini ada pilihannya ya. Dimensi kita misalkan pilih yang 2 dimensi ini. Nah, ini. Nah, tapi masih salah kan? Salahnya di mana ini? Karena nomor ini masuk nih, masuk, dan ini hati-hati nih jumlah. Nah, ini bisa kita kasih mundur supaya jumlah tidak masuk ya. Nah, ini sudah. Tuh. Nah, sekarang ini seriesnya juga kita ganti ya. Jadi kita pilih di sini di data range-nya ya. Oke, select data nih. Nah, ini kan. Nah, kita edit yang ini nih, edit
kita pilih yang ukuran sepatunya ya. Kalau ini perhatikan nih, ya termasuk dengan nomor urut ini, jadi nomor urut tidak perlu ya, kita ukuran sepatunya aja. Tuh kita pilih oke. Nah ini, hanya sama dengan tadi judul dari diagram ini juga masih perlu diedit ya. Jadi ini kita edit, katakan dia ukuran sepatu ya. Oke, ya memang judulnya ukuran sepatu ya. Ukuran sepatu siswa kelas 12 ya. Kelas 12. Nah, sekarang perhatikan ini belum ada angka-angka apapun di sini. Nah, bisa kita tampilkan dengan kita memilih desain atau di layout. Di layout yang ada data label ya. Data label kan kalau kita klik data label di layout, kita masuk ke data label ini kan masih nol nih. Kita bisa pilih center, inside and outside and. Kita pilih center. Nah, selanjutnya ini juga angka-angka ini bisa kita perbesar ya. Nah, kita masuk ke home ya, biar kelihatan, kita pilih ukuran angkanya itu misalnya 24 ya. Dan ini juga nih kita pilih misalnya 24 biar kelihatan ya 20. Nah, kalau kita lihat inilah ukuran inilah diagram lingkaran dari data itu ya. Kalau kita perhatikan dia warna ini, misalnya ini yang ukuran sepatu 38 ada 10 orang ya, dan besar juringnya ini sesuai dengan ukuran sudut lingkaran ya. Jadi besar sudut juringnya ini jelas itu dia 10 dibagi 30 dikali 360 derajat. Begitu yang lain juga. Nah, ini untuk diagram lingkaran. Nah, kita masuk kalau diagram batang gimana? Oke, sama langkahnya tadi kita letakkan dulu. Oke, di sel A1 ya, kursor, baru kita insert lagi. Nah, di sini kita pilih kolom. Nah, ini ya ada 3 dimensi, ada 2 dimensi, kita pilih. Nah, ini kan hanya sama dengan tadi nih, masih ada yang perlu kita edit nih kan. Edit ya, cantik nih. Kenapa? Satu nih, si jumlah itu masuk nih, jumlah ini tidak perlu nih ya, jumlah itu kita oke. Nah, ini dia kan. Nah, terus ini angka 1 2 3 4 5 6 juga masih masuk nih ya. 1 2 3 4 5 6 nih nomor urut ini, itu tidak perlu ya. Coba kita geser bisa nggak nih? Oh ya, berarti kita mesti edit di select datanya ini ya, di sini. Lihat lagi di edit di sini. Jadi edit di sini. Nah, nomor ini yang 1 2 nomor urut tidak perlu, hanya di ukuran sepatunya aja gitu kan. Nah, sekarang oke. Nah, ini kita edit lagi judulnya, kita ketik di sana langsung ukuran sepatu ya, ukuran sepatu siswa kelas 12. Nah, ini seriesnya ini kita kasih hilang saja ya kan. Nah, ini dia, kita perhatikan nih sama dengan tadi, mungkin ini skalanya kita bisa perbaiki nih. Kita klik, kita format akses ini mulai dari 0, kita maksimumnya 10 saja, dan mayor unitnya itu kita milih dia 1 ya, supaya nah mungkin sama dengan tadi, ini garis ininya tidak kelihatan ya karena diagram batang tidak begitu ini ya. Yang ini juga bisa di edit nih, jarak antara batang-batang diagram ini bisa dirapatkan ya, bisa juga diperkecil dan diperbesar. Ini bisa nih diedit. Nah, ini kita pilih semua, berklik kanan ya. Kita masuk di format data series ya. Nah, ini format data series, ada di sana pilihannya gap ini ya, gap width ya, no gap, dan nah ini bisa kalau ini semakin kecil. Kalau kita kasih sampai no gap berarti tidak ada jarak itu, kan? Nah, itu jadi tidak ada jarak. Kalau dia
no gap, jadi tidak ada jarak antara 3 dan 3 dan seterusnya. Tapi kalau kita bikin ada pemisah, bisa ini kita geser sedikit misalnya, itu ada jarak. Ini ya untuk diagram batang, yaitu ya cara membuat diagram garis, lingkaran, dan diagram batang dengan mempergunakan aplikasi Excel. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.